Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bersama saya Turini. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 6, Sistem Peredaran Darah Manusia, submateri peredaran darah pada manusia dan frekuensi denyut jantung. Sumber buku yang dipakai buku IPA kelas 8 semester 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi 2017. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis mekanisme peredaran darah dan mengidentifikasi frekuensi denyut jantung pada manusia. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita awali dengan perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil atau dikenal dengan pulmonal merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, tepatnya bilik kanan, menuju ke paru-paru melalui arteri paru-paru yang dikenal dengan pulmonalis. Peredaran darah kecil berfungsi membawa darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida ke paru-paru untuk dibersihkan, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Perhatikan kembali gambar peredaran darah pada manusia. Skema peredaran darah kecil. Darah mengalir dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju ke kapiler paru-paru, ke vena pulmonalis, ke serambi kiri, dan ke bilik kiri. Peredaran darah besar berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh hingga ke bagian ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Perhatikan gambar sistem peredaran darah kembali. Skema peredaran darah besar sebagai berikut. Pada sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri kemudian ke aorta, di mana aorta terbagi menjadi dua bagian, yaitu aorta superior. Kemudian darah menuju ke kapiler kepala, dada, dan tangan. Kemudian menuju ke vena superior. Sedangkan aorta inferior, darah akan menuju ke kapiler organ perut dan kaki. Kemudian menuju ke vena inferior. Dari kedua vena tersebut, darah menuju ke serambi kanan jantung. Ingat ya anak-anak, aorta ada dua, yaitu aorta superior dan aorta inferior. Vena juga ada dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya, sistem peredaran darah jantung atau disebut dengan sistem koronaria. Merupakan sistem peredaran darah dari ruang jantung ke jaringan jantung, kemudian kembali ke ruang jantung. Pada proses peredaran darah jantung, pembuluh nadi besar jantung memiliki dua percabangan menuju ke jaringan jantung sendiri. Percabangan ini disebut pembuluh nadi tajuk dan pembuluh balik tajuk. Pembuluh nadi tajuk atau dikenal dengan arteri koronaria berfungsi mengalirkan darah kaya akan oksigen dan zat makanan untuk metabolisme sel-sel otot jantung. Arteri koronaria bercabang-cabang menjadi kapiler-kapiler darah dalam jantung. Selanjutnya, pembuluh balik tajuk atau dikenal dengan vena koronaria berfungsi mengalirkan darah kotor yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas frekuensi denyut jantung. Perhatikan gambar orang yang sedang menghitung denyut nadi. Pernahkah kalian menghitung denyut nadi?
Ya, tentunya pernah kan? Baik, sekarang lengkapi tabel berikut dengan melakukan percobaan menghitung denyut nadi kalian masing-masing. Perhatikan baik-baik. Tekan pergelangan tangan bagian bawah dengan ibu jari, kemudian temukan denyut nadi. Tahan dan hitung denyut nadi selama 1 menit. Setelah melakukan percobaan tadi, berapakah jumlah frekuensi denyut nadi kalian? Ya, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, atau ada yang 90. Sekarang, tuliskan jumlah denyut nadi kalian ke dalam tabel. Nah, itu tadi adalah frekuensi denyut nadi pada saat istirahat. Jumlah denyut nadi per menit setiap orang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Semakin berat aktivitas fisik seseorang, semakin besar juga denyut nadinya. Karena orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung atau denyut nadi yang lebih cepat atau lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72-80 denyutan per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64-72 denyutan per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat, umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140-160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kelima, komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Baik anak-anak, kita telah membahas tentang mekanisme peredaran darah pada manusia yang terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian kita juga telah membahas frekuensi denyut jantung yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, umur, suhu tubuh, dan komposisi ion. Dan buatlah mind mapping atau peta konsep. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kukar Pintar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.